Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada hari ini saudara diminta untuk menggambarkan seperti apa sih Allah yang saudara kenal. Ayo, bagaimana saudara akan menggambarkannya? Saudara, mungkin beberapa di antara kita mungkin akan menyebut seperti yang tertulis, yaitu di dalam Alkitab, untuk menggambarkan tentang Allah. Kita gambarkan bahwa Allah itu baik, Allah itu selalu menuntun kita, maka kita berkata, oh, Dia adalah gembala yang baik. Kita juga menggambarkan, oh, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, maka kita berkata Allah itu Raja yang adil, Raja yang bijaksana, Dia adalah sahabat kita, Dia adalah kekuatanku. Itulah sebabnya aku mengatakan Allahku akbar, Allahku besar. Saudaraku yang terkasih, sebatas itukah kita mengenal Allah? Saudara, semua gambaran ini tadi benar. Itu Allah kita. Namun hal-hal itu hanyalah gambaran sekilas tentang siapakah Allah. Dan semua itu tidaklah cukup bagi kita untuk dapat memahami Allah sepenuhnya. Mengapa? Karena Allah kita sungguh tidak terbatas. Allah kita tidak terbatas. Dan kitalah yang sebagai manusia yang sangat terbatas. Karena Allah kita enggak terbatas. Dan kita yang terbatas itulah. Maka selamanya tidak akan pernah kita bisa memahami tentang Allah kita yang dahsyat. Itulah sebabnya Filipus, murid Yesus yang dekat dengan Yesus, di dalam Yohanes 14 ayat 9. Juga pernah meminta kepada Yesus agar kepadanya ditunjukkan Bapa itu kepadanya. Maka saudara tahu apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, loh piye? Telah sekian lama aku ini bersama-sama dengan kamu dan kamu tidak mengenal aku. Dan Tuhan tekankan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Apa artinya? Artinya Bapa, Allah Sang Pencipta, dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Nah, bukankah pernyataan Yesus ini adalah kebenaran yang luar biasa? Allah kita yang tidak terbatas telah menyatakan dirinya kepada kita melalui diri anaknya yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, kita dapat mengenal Allah yang sungguh tak terbatas itu melalui pribadi Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan bagi manusia untuk memperoleh keselamatan yang kekal itu tadi? Kenapa saudara? Hal itu disebabkan karena Ia sungguh anak Allah. Saudara, sebuah majalah di Amerika itu pernah membuat angket menanyakan kepada pembacanya tentang siapa tokoh yang paling populer. Ya, siapa yang tokoh paling populer? Lalu dijelaskan bahwa pikiran mereka, pilihan mereka boleh apa saja. Boleh tokoh masa lalu, boleh tokoh masa kini, boleh tokoh olahraga, boleh tokoh aktor aktris film lah, boleh penyanyi lah, sembarang. Nah, ketika diadakan angket ini, menarik saudara. Tentu saja semua orang menunggu-nunggu. Publik menunggu apa hasilnya. Maka
Maka saudara, ketika angket ini diumumkan, apa yang terjadi? Wah, rupanya puluhan nama mulai berjejer dan keluar. Nama-nama dari masa lalu dan masa kini tersusun dalam daftar tokoh paling populer. Dan banyak banget saudara, banyak. Nah mungkin seperti saya, saudara juga mungkin penasaran, pengen tahu. Apakah di dalam jajaran itu tadi, daftar tokoh yang sudah tertera tadi, apakah ada nama Yesus Kristus? Ada enggak saudara? Ada? Tentunya ada. Adalah. Di dalam semua jajaran itu tadi ada nama Tuhan Yesus. Saya pun penasaran, urutan kepiro. Saudara, saya mau lihat, ketika saya lihat, jangankan nomor 1, masuk top 10 pun enggak. Kenapa? Rupanya nama Yesus berada jauh di bawah nama-nama, entah itu Mozart lah, Lincoln lah, bahkan ada nama Pele di bawah nama Pele. Sudah tahu siapa Pele? Pele itu adalah legendaris sepak bola dunia dari Brasil. Masuk di situ. Masuk top 10 lagi. Ada Elvis Presley, ada Alexander Agung, bahkan ada Michael Jackson dan lain-lain. Nama Yesus buntutan terakhir, jauh dan jauh. Lalu melihat semuanya ini, apakah kita merasa tersinggung? Apakah kita merasa kecewa? Kok Yesus Kristus kok enggak nomor 1? Saudara, saya mau mengatakan enggak usah kecewa. Karena kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun di sisi lain kita juga harus mengakui bahwa Yesus adalah sama, yaitu manusia biasa seperti kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, ia pun bisa lapar kok. Ketika kita kepanasan, ia pun haus kok. Ia bisa sedih, bahkan ia bisa marah. Namun sebagai manusia yang sangat istimewa adalah ia tidak berbuat dosa. Nah ini yang menjadikan beda. Jadi kualitas hidup Yesuslah yang membuat kita bisa terpana, tercengang, membuat kita terkagum-kagum. Kalau saya ngomong kagum, kita pun bisa saja kagum kok dengan sosok yang bernama Mahatma Gandhi, betul? Karena dia adalah orang yang memiliki hati cinta damai. Itu Mahatma Gandhi. Dahsyat, luar biasa. Lalu kita juga bisa kagum dengan Bunda Teresa. Kok iso? Dia dekat dengan orang-orang yang sakit yang malah bagi kita rasanya menjijikkan dan jangan didekati. Bunda Teresa bisa datang bahkan menolong yang termiskin di antara yang miskin. Luar biasa enggak? Kita pun bisa kok kagum dengan aktor Korea, Lee Dong Hae, betul? Tanya Kak Ai. Wah, dia pun bisa kagum. Tetapi kita tetap sadar bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyamai Yesus Kristus. Betul? Memang dalam hal-hal lahiriah, masihlah ada 1 atau 2 kesamaan di antara kita dengan Yesus. Misalnya apa? Misalnya dalam soal makan. Ya, dalam doa Bapa kami kita sudah belajar, beri kami makanan yang secukupnya. Dalam soal makan, di dalam Alkitab dicatat, Yesus makan apa? Puyung hai, capcay. Tapi dikatakan Yesus makan ikan bakar. Lalu kita ngomong, loh aku Kak, aku juga doyan ikan bakar. Loh kan sama, aku dan Yesus sama, suka makan ikan bakar. Aku sama, kenapa? Yesus juga bangun pagi-pagi, aku juga gitu. Bangun pagi dan berdoa, loh kan podo. Saudara, saya katakan, kita bisa menyamakan atau diri dengan Yesus.
Tetapi hanya sebatas seberapa sih? Tetapi lebih daripada itu siapa? Siapa yang bisa dikatakan seperti Kak Yudi? Wah Pak Daniel hebat. Ngasih uang banyak, bisa ngutangin orang. Sebatas apa? Sebatas berapa? Kita bisa berkata loh aku ini selalu ikhlas loh. Ikhlas untuk berkorban. Aku ini loh suka menolong sama seperti Yesus. Aku ini loh bisa memaafkan. Aku ini loh punya kepedulian kepada orang miskin. Jujur saya mengatakan, bisakah kita tahan? Tahan sampai seberapa kita itu mau berkorban? Mau kita ngutangi atau ngasih uang? Apalagi memaafkan, bisa? Saudaraku yang terkasih, ngomong hal-hal seperti ini ada orang dengan iseng tanya ya. Tanya kepada Bapak Andar Ismail. Bapak Andar Ismail ini penulis buku seri Selamat. Orang ini berkata demikian. Orang ingin menyamakan diri dengan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, adakah kesamaan yaitu antara presiden kita, Bapak Jokowi, yaitu dengan Tuhan Yesus. Ada enggak saudara? Maka ketika saya membaca hal ini, tergelitik saya. Kok yoisoy ya? Dikatakan oleh Bapak Andar Ismail, sedikitnya ada 5 persamaan antara presiden kita, Bapak Jokowi dengan Yesus Kristus. Apa kesamaannya? Yaitu yang pertama, baik Bapak Jokowi maupun Yesus lahir dalam keluarga sederhana. Saya katakan manggut-manggut iya juga ya. Saya berkata masuk akal. Benar, lahir dalam keluarga sederhana. Lalu yang kedua, baik Bapak Jokowi, baik juga Yesus Tuhan kita. Mereka sama-sama bergaya hidup polos. Betul? Saya pikir masuk akal juga. Lalu yang ketiga, mereka sama-sama suka mendatangi, yaitu golongan yang dimarginalkan. Artinya apa? Golongan yang di pinggiran, yang miskin. Kemudian ketika saya baca-baca, benar juga. Yang ketiga, kesamaan yang ada. Lalu yang keempat, mereka dulunya sama-sama podo. Yaitu apa? Iya, tukang kayu. Kita ngelihat jelas siapakah Yesus. Dia adalah anak tukang kayu dari Yusuf dan Maria. Sama-sama tukang kayu. Dan yang kelima yang terpenting, mereka sama-sama asal Jawa Tengah. Betul? Jokowi itu asalnya mana? Jawa Tengah, Solo. Lalu Yesus adalah orang kudus. Saudaraku yang terkasih, Yesus Tuhan adalah satu-satunya jalan. Dia bukan salah satu jalan atau salah satu dari banyak jalan. Dia adalah satu-satunya jalan. Hanya satu dan satu-satunya jalan yang benar. Kenapa? Karena ia adalah anak Allah. Karena Yesus sendiri mengatakan ia adalah anak Allah. Nah, karena ucapan inilah, maka Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia harus disalibkan. Karena orang Yahudi gak mau terima. Gak mau menerima Yesus itu sebagai anak Allah. Nah, pengakuan Yesus sebagai anak Allah itu mereka anggap, wah ini menghujat ini. Menghujat Allahku yang akbar dan besar. Karena itulah penyaliban Yesus benar-benar menarik perhatian orang banyak. Dibiarkan semuanya terjadi. Karena mereka ingin lihat apakah yang akan terjadi ketika anak Allah ini disalibkan. Betulkah dia ini anak Allah?
saya akan datang melayani dia dan geblak semua orang-orang itu tadi. Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul dalam pikiran-pikiran orang yang menyaksikan penyaliban Yesus. Nah kita sendiri tahu ceritanya. Ketika Yesus disalib, yang terjadi dahsyat. Alam pun gelap. Bahkan terjadi gempa bumi. Kita bisa bayangkan situasi pada waktu itu. Lalu dikatakan tabir bait suci aja. Terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu menandakan terbukanya jalan kehadirat Allah. Dan saudara, kita bisa menyaksikan peristiwa yang luar biasa inilah. Yang akhirnya membuat penghulu-penghulu laskar pada waktu itu. Orang-orang yang biasanya mengadakan undi di bawah kayu salib. Mencemooh, mengejek Yesus. Semuanya pada waktu itu ketika melihat semuanya. Mereka sampai menepuk dada. Dan para penghulu ini berani berkata, loh sungguh ia ini adalah anak Allah. Ungkapan yang tepat mengenai Yesus. Yesus adalah anak Allah. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Kita yang sudah menerima semuanya. Bagaimana dengan kita? Saudaraku yang terkasih. Sungguhkah kita mengaku bahwa Yesus yang disalibkan. Yang sudah bangkit bagi kita. Benar-benar anak Allah. Saudara, saya mau katakan pengakuan ini penting. Mengapa penting? Pengakuan ini penting. Karena hanya anak Allah yang dapat menjadi juru selamat bagi kita. Hanya penyaliban anak Allah yang bisa memberi kita semua, termasuk saya, pengampunan dosa. Itu sebabnya saudara, kalau kita melihat gereja kita, sekarang gereja kita ini sudah mulai diruntuhkan. Saudara, kalau kita peka melihat gereja kita itu kalau kita lihat ke atas, selalu terpampang di sana ada apa? Ada 3 salib. Saudara bisa perhatikan, kok 3 ya kak? Kok gak 10 atau 12 sak lusin sisan? Kenapa 3 salib? Hal ini memandang hal semuanya ini. Yaitu ketika Yesus ada di atas Golgota. Dan ingatlah, penyaliban 2 orang penjahat bersama Yesus. Sungguh tidak ada maknanya untuk keselamatan dunia. Betul? Itulah sebabnya kalau kita ngelihat, cete kok beda ya kak? Cete hitam. Dan yang di tengah itulah Yesus cat merah. Dan ini penyaliban Yesus Kristus adalah rahasia Allah. Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal melalui salib untuk menyelamatkan kita. Yaitu manusia. Nah kini pertanyaan yang menantang kita adalah siapakah Yesus itu bagi kita? Saudara, saya bisa merasakan, Yesusku Tuhan. Kau adalah juru selamatku. Kau adalah penolongku. Kau adalah sahabatku. Kau adalah teman dalam penderitaan. Kau adalah saudara yang setia, yang mendampingi. Bahkan yang mengerti aku setiap saat. Dalam situasi apapun. Namun yang terutama adalah aku percaya bahwa engkau adalah anak Allah yang menderita demi pengampunan dosa setiap kita. Itulah dia. Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, mengapa Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan? Karena hanya Yesus Kristuslah yang memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi juru selamat manusia. Saudara, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, menurut prinsip keadilan, sebuah pelanggaran terhadap hukum itu bisa diselesaikan apabila pihak yang telah melanggar hukum
menerima hukuman. Nah, demikian pula masalah dosa manusia bisa diselesaikan hanya apabila manusia menerima hukuman dari Allah. Itu sebabnya luar biasa anak domba Allah, yaitu Yesus. Dialah yang menggantikan kita. Dialah yang menghapus segala dosa manusia. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan dia pun mati untuk menebus dan menghapus segala dosa kita. Itu sebabnya tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita tok, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tuhan Yesus telah begitu rupa saudara membayar, menebus kita. Oh, dengan harga yang tidak ternilai. Dia menebus kita dari lumpur dosa dan memerdekakan kita. Dalam Yesus Kristus dosa-dosa kita seberapa besar pun itu tadi diampuni. Dan oleh anugerah Allah yang dahsyat, kita bisa melihat relasi manusia dengan Allah yang semula terputus, sekarang sudah dipulihkan. Saudara, hal ini terjadi bukan karena usaha kita, melainkan oleh kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oh, dia rela mati untuk kita hanya karena kasih-Nya semata. Itu sebabnya adalah suatu anugerah yang tidak ternilai bagi kita. Kalau sekarang kita bisa menerima keselamatan daripada Allah. Karena apa? Hanya satu kok yang Yesus minta. Yaitu agar kita percaya kepadanya. Bahwa benar. Bahwa ia adalah anak Allah. Dialah satu-satunya jalan untuk kita kembali menghampiri Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hanya melalui Yesus, bukan melalui yang lain, manusia bisa selamat dari api penghukuman kekal di neraka dan masuk kembali ke dalam surga. Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 4:12, mari kita baca bersama. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 mengatakan bagaimana? Mari kita baca bersama 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bagaimana? Kita dapat diselamatkan. Itulah sebabnya ia kalau menurut nubuat yang ada dinamai Immanuel. Allah menyertai kita. Ia adalah sang juru selamat. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama Abraham. Atau di dalam nama Nabi Musa. Atau di dalam nama Raja Daud. Tetapi di dalam nama Yesus Tuhan. Kenapa? Karena ia adalah anak Allah. Hebat. Karena itu saudara-saudara, demi menyelamatkan umat manusia, lihat. Dia telah menanggung sengsara yang hebat. Kalau saya merenungkan bukan saja sengsara yang hebat. Yang pelan-pelan saudara. Sangat pelan-pelan. Ketika di atas kayu salib. Dia tanggung semuanya. Karena itu bagi kita yang menerima dan percaya, sedikitnya kita akan mengalami 2 janji Allah yang besar. Yang membuat saya bisa hidup mau memuliakan Dia. Dan bisa hidup mau menyenangkan sesuai dengan kehendak-Nya. Apa janji Allah itu? Yaitu yang pertama, Ia akan menyelamatkan kita. Yaitu dari kesesakan. Saudara, orang kalau punya sesak napas, itu baru ngerti, waduh, kalau kita ini bisa dilepaskan dari kesesakan. Wah, enak banget.
Orang kalau nggak bisa nafas sesak, aduh apa yang terjadi? Kita nggak bisa bayangkan. Itu sebabnya Mazmur 34:18 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka bagaimana? Tuhan mendengar. Tuhan mendengar dan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara, Allah itu mengerti kita. Tahu kesesakan yang kita alami. Maka dikatakan dia akan turun tangan menolong kita. Ketika kita benar-benar sudah angkat tangan, buat sudah. Dan dia akan menyelamatkan kita. Ingat, dari segala kesesakan. Wow, saya berani katakan ini sungguh pertolongan yang luar biasa. Kalau kita bisa lepas dari segala kesesakan kita. Saudara, di sebuah tepian sungai, dalam lubang saluran air yang gelap, yang kotor, tinggal seekor katak yang senantiasa bersenandung kepahitan, kegetiran, kesesakan. Katak itu cuma bisa nangis, nangis, nangis dan meratap untuk hidup yang dijalaninya di tempat yang kotor menjijikkan itu. Nah, saat mendengar suara katak yang parau ya, yang sedih pilu, maka yang terjadi adalah seekor burung gereja datang dan berkata, "Loh katak, keluarlah, keluar dari tempatmu, naiklah ke atas dan lihatlah, oh lihat bunga-bunga indah, beraneka warna. Lihat kita bisa merasakan udara segar dan nikmatilah hangatnya mentari. Rasakan segarnya dan kau akan merasakan lega dengan hidup ini." Namun yang terjadi, sang katak tetap diam di tempatnya. Dia terus menangis dan menganggap dirinya adalah makhluk yang paling celaka, yang paling malang. Saudaraku yang terkasih, Tuhan kita itu tidak membiarkan kita hidup di dalam kesesakan kita, keterpurukan kita. Karena itu mari sambut uluran tangan pertolongannya. Dan kita pun bisa lepas dari ketersesakan kita. Bukan itu saja janji Tuhan adalah dia pun bukan hanya akan membuang ketersesakan kita. Tapi dia juga akan memberikan jalan keluar bagi kita. Saudara, ada begitu banyak penderitaan di dalam hidup ini. Saya mau tanya, siapa yang tidak mengalami penderitaan? Memang kita tidak diluputkan kok darinya. Penderitaan dan kesusahan pasti kita alami. Namun demikian, Tuhan dikatakan akan menolong kita. Akan melepaskan kita dari semua itu. Dan yang luar biasa, memberikan jalan keluar. Namun saudara, kadang manusia, termasuk saya, suka cari-cari jalannya dewe, betul? Cari jalan dewe, dan kalau sudah buntu, mentok, mampet, ruwet, baru gero-gero. Bukan cuma gero-gero, lalu ngapain? Tuhan ini piye? Kok tidak menjaga aku? Tidak menolong aku? Kenapa Tuhan tertidur dan tidak mengangkat aku? Saudara, ketika kita sudah gero-gero, kita menyalahkan Tuhan. Saudara, mari kita mengaca dari kehidupan kita. Kita manusia, wow, mempunyai kecenderungan untuk membenarkan diri, betul? Saya kemudian ketika memikirkan benar juga, kita itu gak mau disalahkan. Gak mau disalahkan, sudah melakukan kesalahan, jujur kita gak mau disalahkan. Itulah sebabnya saya berani katakan kalau manusia itu manut, tahu salah, pasti gak terjadi peperangan di Ukraina. Pasti dunia damai.
ayem tentrem. Manusia itu punya kecenderungan gak mau disalahkan. Dan sukanya malah berharap kalau aku salah orang lain. Kiranya orang lain yang mau menerima kesalahan yang telah aku lakukan. Betul apa betul? Itu sebabnya kadangkala kita lalu berdoanya begini. Tuhan, ampuni dosaku. Tapi sorry loh Tuhan, gak iso aku mengampuni dia yang bersalah kepadaku. Kenapa? Kita ini loh gak mau disalahkan. Wes tahu salah. Biarlah orang lain yang nanggung. Dan yang luwe jaklat, yang luwe nemen. Ketika kita tahu menemukan kesalahan orang lain, apa yang terjadi? Bukannya kita merasakan, ya aku pun ingin diampuni. Aku pun bisa harus mengampuni dia. Kalau itu terjadi, aman. Ketika kita menemukan kesalahan orang lain, piye? Saya berani katakan habis sudah orang itu. Kenapa? Karena orang itu karena salahnya. Dia akan ditekan, makin kesalahannya dibeberkan, akan makin diungkapkan. Orang Jawa ngomong makin dietrek-etrek. Saudaraku yang terkasih, inilah manusia. Kecenderungan kita, tidak mau disalahkan. Itulah sebabnya saya selalu mengoreksi diri dan berkata, Tuhan, Kau sudah menanggung semuanya. Karena itu berikan kelembutan hati, kerendahan hati kepadaku. Bukankah ini salah satu tabiat manusia, saudara? Yang cenderungnya ingin apa? Membenarkan diri. Siapapun manusia tidak ingin dipersalahkan. Lihat ke belakang. Ketika Adam ditegur Allah, bisa terima? Bisa berkata, yo aku salah. Enggak. Malah dia berkata, gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku, sing ngekei, yang ngasih buah itu. Ketika Hawa tahu salah, bisakah Hawa diam? Ngoper. Lah, kok aku yang salah? Itu si ular yang menggodaku. Itulah sebabnya saudara Alkitab berkata, bahwa tidak seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah. Karena itulah manusia membutuhkan Tuhan. Manusia membutuhkan juru selamat. Saudara, sekarang ini apakah kita sebagai anak-anaknya mau menerima janji-janji Tuhan itu? Lepas dari ketersesakan kita. Dan Tuhan mau menolong kita dan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa menerima janji itu? Cuma satu kata. Berdoalah. Berdoalah. Karena itu saya katakan jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah mandek. Berdoa. Karena di dalam doa itulah, Tuhan akan memberikan janji-janjinya, tuntunannya kepada kita. Melalui doa, dia akan memberikan kita ilham, memberikan kita inspirasi, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik dan yang berkenan di hati dia. Saudara-saudara, Yesus membuat hal menjadi sangat jelas. Bahwa tidak seorang pun loh yang dapat datang kepada Allah kecuali melaluinya. Karena itu Yohanes 14 ayat 6 yang minggu depan akan dipaparkan dengan lebih lugas lagi oleh pendeta Daniel. Yaitu dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada
yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari saat ini kita bersama-sama menguji iman kita. Sungguhkah kita mengamini? Sungguhkah kita percaya Yesus Tuhan adalah satu-satunya jalan menuju keselamatanmu? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Maka Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, yaitu mengasihinya dan menuruti, yaitu segala perintahnya. Jadi saudara, kesimpulan klimak, kalau kita percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Dia satu-satunya jalan menuju ke Bapa di surga, maka seharusnya kita pun senantiasa melakukan pekerjaannya, mengasihinya, dan menuruti segala perintahnya. Mari melalui kehidupan kita sehari-hari, kita layak menunjukkan bahwa kita benar-benar mempercayai Yesus Tuhan adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Karena Ia adalah anak Allah dan juru selamat kita. Kita harus menekuni hidup kita dalam keselamatan ini. Meskipun ada banyak tantangan, penderitaan yang akan menghadang kita. Dan saya ingatkan, orang yang mengerjakan keselamatan itu adalah orang yang hidup dalam pertobatannya setiap hari. Bukan setiap tahun. Bukan tobat di hari Minggu, lah ingat di hari-hari lainnya kumat. Kita harus melakukan pertobatan dan hidup baru setiap hari. Saudara, jangan sampai loh ya, suatu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus katakan, loh, aku kok gak kenal sampean. Aku gak mengenal kamu, enyahlah engkau daripadaku. Karena engkau adalah pembuat segala kejahatan. Saudara, waduh kalau demikian, betapa cilokonya kita kalau hal ini terjadi. Itulah sebabnya mari kita selalu hidup melalui Paskah ini, kita yang sudah mengalami kemenangan, yang sudah mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Ingat, tetap harus mengerjakan keselamatan kita dengan selalu memiliki pertobatan setiap hari. Dan selalu kita mau hidup benar dan indah setiap baru. Mari kita akan tutup dengan membaca satu ayat di dalam Kolose 3 ayat 4. Kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Mari kita melakukan semua perintahnya sebelum terlambat dan selagi berkesempatan.